Oke. Kalimat dia pertama, coba saya cek dulu. Kak, gini, namamu siapa tadi? Arif, Bung. Arif. Kau bilang tadi, saya Arif akan memberikan otokritik, betul atau tidak? Oke. Ya udah, saya nggak akan jawab. Shh. Yang lain, ada pertanyaan lain? Artinya, Bung, kalau hari ini Bung Rocky, gini. Bentar, stop dulu situ. wait. Sebentar ya. Bagaimana, Bung? Saya belum selesai. Ruang sebuah diskusi. Sebentar. Kita tunjukkan kepada Bung Rocky bahwa ada gunung di Lampung, ada harimau yang giginya lebih tajam dari Bung Rocky. Benar. Itu benar semua, tetapi tadi kau bilang kau akan melakukan otokritik, maka saya tidak akan jawab. Tadi, Bung, sebelum saya sampaikan otokritik, saya menyampaikan satu pertanyaan. Gini. Oke. Google dulu apa artinya otokritik. Bagaimana aja, dah. Coba ya. Yang lain. Kita siapkan tempat, kita berdiskusi, Bung. Saya siapkan tempat, Bung, entah di mana tempatnya, tanpa ada sebuah forum pemerintahan, kita berdiskusi. Gimana, Bung? Saya setuju, tetapi you mengatakan kalimat autokriticism. Iya. Artinya kau mengkritik dirimu sendiri, bukan saya. Nangkap nggak? Aduh. Saya paham, Bung. Oke. Tes. Ganti. Tes. Ya. Tes. Gimana, Bung? Bisa dijawab dulu terkait Tom Lembong, Bung. Gini, saya ngerti semua itu, tetapi kamu bilang kamu melakukan otokritik ke saya. Ke kamu, otokritik artinya mengkritik diri sendiri. Itu Saya bilang autokritik, Bung. buka kamus dulu deh. Capek dong. Tes. Oh, Bung Rocky ini selalu berkilat. tes. Tahu nggak artinya automatically? Dasarnya auto. Oke, cukup. Auto artinya Cukup. diri sendiri. Cukup. Oke. Kita nanti Kalau diskusi begitu di luar nanti forum. kita lanjut lagi, Ya. kita lanjut yang lain ya, untuk efisiensi waktu ya. Oke, boleh Kita diskusi silakan di yang luar lain. forum, Bung. Iya boleh, iya dari depan, ya silakan. Nanti sabar satu-satu. Setelah ini nanti perempuan, boleh. Silakan Imawati. Ya, panitia tolong mic-nya panitia. Tes. Coba lagi. Itu nopal. Iya, nanti Imawati juga kebagian ya. Oke, teman-teman semua, mari kita beri aplaus dulu untuk Bung Rocky. Oke. Jadi ini mungkin bisa kita lihat adalah sikap diam dari Bung Rocky barusan. Ada apa? Sikap diam. Sikap diam. Jadi sabar. Bung. Bentar. Saya dosen. Bentar. Enggak. Bentar ya. Gini ya. Semua pertanyaan akan saya jawab, kecuali pertanyaan dungu. Siap, Bung. Dengar ya. Iya. Dede. Saya tidak diam, saya justru tidak mau menjawab karena dia bilang dia melakukan otokritik. Siap. Bukan Oke, mengkritik Bung. saya. Saya paham. Tuh, Anda paham nggak artinya kata otokritik? Karena Saya itu paham, jangan saya ngomong. paham. Siap. Nah, jadi saya punya pertanyaan, Bung. Di masa kepemimpinan Jokowi, Bung Rocky sering sekali mengkritik. Oke. Salah satunya ialah tentang bonus demografi, atau Bung Rocky bilang Yes. demografi dividen. Oke, Bung. Jadi Bung Rocky bilang kalau Indonesia tidak dapat mencapai bonus demografi, Bung. Bung Rocky pernah mengeluarkan statement tersebut. Nah, baru-baru ini saya lihat di video YouTube ada podcast. Jadi di podcast tersebut Bung Rocky sering sekali bilang bahwasanya Bung Rocky itu punya harapan terhadap kepemimpinan Prabowo. Oke.
Nah, jadi Bung, yang jadi pertanyaan saya ialah, apakah masih ada kemungkinan Indonesia ini mendapatkan si bonus demografi di kepemimpinan Pak Prabowo yang Bung Rocky harapkan? Kalau ada, itu bagaimana Ya itu bagus. usaha kita? Sabar Bung, ada satu lagi Bung. Jadi ada satu lagi, Yai Rocky. Jadi kita lihat akhir-akhir ini ya, baik itu pemerintah di media-media sosial itu mengeluarkan statement-statement yang dungu atau mereka pura-pura dungu, serta masyarakat yang dibuat dungu. Kira-kira Bung, menurut Bung Rocky, kapan Indonesia akan bubar? Terima kasih Bung. Oke. Jadi dia mengambil alih masalahmu dengan pertanyaan yang benar itu. Jadi saya jawab. Ya, pelan-pelan ya. Rocky Gerung mengkritik konsep bonus demografi yang diucapkan oleh Jokowi. Kenapa Pak Rocky tidak mengkritik Prabowo dengan istilah yang sama? Nah, ini yang pentingnya mahasiswa. Perhatikan. Yang saya kritik istilah bonus demografi diucapkan oleh Jokowi. Istilah itu salah. Yang ada di dalam ilmu pengetahuan, demographic dividend itu bonus itu you dapat tanpa you usah dapat bonus. Dividen you mesti investasi dulu baru you dapat dividennya. Yang lakukan itu, yang katakan itu siapa? Prabowo, bener kan? Jokowi. Lo yang bilang bonus demografi dengan pengertian itu Jokowi, bukan Prabowo. Ngapain gua kritik Prabowo yang tidak mengucapkan itu? Hah? Maaf Bung, jadi saya rasa Bung, kita semuanya harus sadar terhadap bonus demografi, karena bonus demografi Gini, jangan lakukan yang disebut sebagai logic of hearing. Oke Bung, siap. Jadi jangan dipindahin sesuatu sebelum Anda akui bahwa Anda salah menerjemahkan istilah bonus demografi. Aku dulu Anda kacau. Tadi di pertanyaan saya bilang, Ya karena itu saya terangkan istilah bonus demografi yang dipakai oleh Prabowo salah, bener nggak? Bener nggak? salah. Iya. Yang salah siapa? Iya. Yang pakai istilah itu adalah Jokowi, maka kritik saya harus pada Prabowo. Otak. Yang kedua, kenapa Pak Rocky tidak kritik setajam pada Pak Jokowi? Oke, sekarang saya kritik setajam saya kritik Jokowi. Oke ya, dengar ya. Saya kritik Jokowi karena Jokowi bilang dia punya 11.000 triliun untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Masih ingat? Yang ngomong itu siapa? Prabowo, bener? Saya kritik Jokowi karena dia bilang dia punya 11.000 triliun di kantong kirinya. Kalau saya kritik sama tajam, maka saya mesti periksa di kantong kirinya Prabowo ada 11 triliun apa enggak. Saya kritik pada dia. Pak Rocky nggak kritik Prabowo sekejam pada Jokowi. Oke, saya kritik sekarang. Prabowo bangsat karena dia menghabiskan APBN untuk IKN, bener nggak? Bener nggak? Karena Jokowi Itu tolol. Dia pakai otak gitu. Ya, ulangi ya, tambahin ya. Saya kritik apalagi? Saya kritik Jokowi karena dia bilang SMK sudah dipesan 6.000 unit. Maka saya mesti kasih kritik yang sama pada Prabowo. Bahwa Prabowo pembohong. Tidak ada satupun SMK yang dipesan. Benar tidak? Yang benar? Keras, yang benar? Begitu cara berpikirnya, Tuan.
Yang saya maksud tadi, barusan saya terangkan di awal, kemarahan itu disusun secara argumen, bukan dengan sentimen. Tangkap sekarang. Rocky Gerung tidak mengkritik Fufu Fafa. Di mana saya nggak kritik? Itu artinya saudara pura-pura faham alias Fufu Fafa. Jadi begitu maksudnya. Saya ulangi lagi, saya ngerti kalian mau cari sensasi supaya viral. Sensasi yang viral adalah sensasi yang pakai akal. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Ya. Siapa? Saya Maaf Mbak, sekalian Mbak tanggung, udah dipegang mic-nya. Oke ya, sepakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya tetap memanggil Bung Rocky Gerung karena dari awal saya tahu beliau, saya memanggilnya Bung Rocky Gerung. Ada yang ingin saya pertanyakan ke Pak? Izin memperkenalkan diri, nama saya Rinca Anora. Saat ini saya bekerja sebagai seorang PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi. Saya jujur Pak, saya sampai meninggalkan kerja saya karena saya memang dari dulu menunggu momen kapan saya bisa ketemu dengan seorang Rocky Gerung. Izin Bung, saya berani berdiri di sini ingin menyampaikan keresahan saya sebagai bagian dari pemerintahan. Selama ini pemerintahan selalu dianggap salah. Semua yang kami lakukan disalahkan. Maaf izin kalau saya menyatakan secara keseluruhan netizen. Selama ini ketika pemerintahan itu melakukan kebijakan, maka dengan sontak apabila netizen beranggapan kebijakan itu tidak berpihak kepada mereka, bahwa pemerintah dianggap arogan. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, oh iya Bung, agak pamer dikit ya, saya alumni S2 di sini. Terima kasih. Kepada teman-teman mahasiswa, saya sedikit bergaul dengan teman-teman mahasiswa. Ketika mereka demo, saya sampaikan, ketika demo tolong mainkan data. Jangan hanya sekedar berani demo, jangan sekedar berani orasi, jangan sekedar berani anarkis. Ketika kita main data, maka demo itu insya Allah akan bermakna. Ketika kita hanya main berani, nggak perlu jadi mahasiswa, preman pun bisa demo. Bedanya preman yang dengan mahasiswa adalah ketika mereka demo, dia menyampaikan data. Ketika tidak ada kesesuaian antara kebijakan yang diambil pemerintah dengan kenyataan yang ada di lapangan, tunjukkan seperti apa kami ini dari pemerintahan yang harus kami lakukan. Jangan hanya sekedar disalahkan, jangan sekedar hanya dicari kesalahannya tanpa dikasihkan solusi. Silahkan kami dikritik, kasih kami solusi. Ketika kami menyatakan, aduh dek masih kecil tahu apa, kamu makan aja masih dikasih pak bapak, salah kami ngomong kayak gitu. Jadi jujur saja Bung, sebenarnya saya agak lelah, tapi saya sempatkan. Bagaimana caranya? Sebenarnya saya tidak suka merebut mic kayak gini. Secara etika seharusnya saya mematuhi moderator. Tetapi intinya yang ingin saya tanyakan, di sini menyatakan apabila pemerintahan tidak akal sehat, bagaimana dengan rakyat? Simple. Ya baik Ibu, mohon maaf langsung ke intinya saja, jangan berbelit-belit ya, karena kita efisiensi waktu. Terima kasih. Siap, Mbak. Bagaimana pemerintahan yang berakal sehat itu? Tolong dikasih kisi-kisinya sehingga kami ini tidak salah terus dalam langkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari tadi Bu langsung. Oke, itu ada
problem yang biasa disebut self-fulfilling. Saya ulang ya. Problem teman kita ini di dalam logika namanya self-fulfilling prophecy. Artinya karena diucapkan terus maka lama-lama orang percaya itu. Tapi sebetulnya ada masalah lebih mendasar. Anda sebut tadi Anda PNS, pegawai negeri sipil. Kata sipil itu diterjemahkan dari bahasa Inggris civil servant. Kalau di bahasa Indonesia kan secara telak namanya pelayan masyarakat. Tetapi karena masih ada, ya jangan sebut pelayan dong, saya S2. Itu masalahnya. Dari awal jadi civil servant artinya ya memang melayan dan mendengarkan, tidak perlu comply. Anda comply kalau Anda dipertanyakan oleh wakil-wakil rakyat. Jadi saya terangkan teorinya. Sekarang demokrasi itu bukan lagi diwakili oleh rakyat sebagai watchdog PNS, tapi diwakili oleh yang disebut deliberative democracy. Apa itu deliberative democracy? Percakapan antar netizen. Itu fakta itu ada di situ sekarang. Bahwa netizen seringkali tergoda untuk mengamplifikasi isu, yaitu konsekuensi dari perkembangan deliberative democracy. Jelas itu. Kalau Anda bilang bahwa kalian kritik, kasih kami solusi, kami bayar Anda untuk cari solusi. Itu. Jadi kata itu nggak boleh keluar gini ya, sejengkel-jengkelnya saya sebut PNS itu termasuk menteri-menteri itu sama dungu minta solusi. Yes. Jadi kita mesti tahan bahwa kami memang, kan itu pakai istilah Inggrisnya we are civil servant, pelayan nggak boleh komplain. Nah itu yang saya maksud tadi, kejujuran berargumentasi. Saya terangkan logikanya. Mau siapapun yang ngomong, ibu-ibu, pejabat segala macam, lu salah cara memahaminya tuh. Anggota DPR itu tadinya adalah pengemis. Dia datang ke saya, Pak, pilih kami, ini amplop sedikit. Dia mengemis supaya dapat kekuasaan. Begitu dapat kekuasaan, dia jadi tuan. Ya tuan tolol. Itu soalnya. Jadi sekali lagi, sudah dinasibkan untuk mendengarkan kecerewetan publik. Itu dasarnya. Ya sekali lagi, tidak ada perbedaan di dalam warga negara, perbedaan yang didasarkan pada status lain selain citizen. Mau dia S3, banyak guru besar pun gak, karena banyak guru besar otaknya kecil. Itu yang saya terangkan, bahwa ijazah itu tanda Anda pernah bersekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Oke. Ya, terus. Itu yang sering orang persoalan ke saya kan. Bung Rocky itu, si Rocky itu kan nggak ada ijazah. Kenapa dia ngajar di S3? Tanya pada rektor UI. Jadi saya mesti ambil S3 untuk ngajar filsafat. Lo kurikulum filsafat saya yang tulis kok gimana? Karena otaknya di mana coba? Saya ngajar di Lemhana, saya ngajar di Sespimti Polri, yang mau naik bintang itu pasti mau ikut mata kuliah saya di Lembang sana. Saya ngajar di Seskogap. Kalau saya ngajar di situ ada bintang 2, saya dikasih bintang 3. Kan begitu tradisinya kan? Walaupun cuma 2 jam tituler. Biasa itu. Jadi kita mesti tanggalkan itu pamer, apa namanya, profesor doktor nggak ada itu lagi. Saya kasih sedikit ilustrasi ya. Kalau Anda misalnya
anak kota bumi mau belajar ke Amerika misalnya, Anda mendaftar di beberapa kampus, biasanya disebut community college. Jadi kampus yang dibiayai oleh kabupaten kayak ginian. Kebanyakan kampus di pantai barat Amerika, Los Angeles, San Francisco, situ California lah itu. Anda datang ke situ, rektornya akan tanya, kamu dari mana? Dari kota bumi, Pak. Oke. Kamar kamu ada di lantai 4, 423, lantai 4, kamar 23. Terima kasih Pak Rektor. Besok pagi turun ke 101, kantor rektor, lantai 1. Ya, bawa mata kuliah yang ingin kamu pelajari di kampus saya. Anda bingung, kok mata kuliah? Iya, Anda tulis sendiri kurikulum, mau belajar apa di situ. Jadi sekarang seorang secara individu merasa, ngapain ambil 10 mata kuliah? Anda cuma perlu 4 mata kuliah, misalnya 1 environmental ethics, 2 gender study, 3 soal mathematics, 4 soal kesenian. Belajar di situ. Rektor akan sediakan, bukan dosen, tutor. Selebihnya Anda belajar di internet. Begitu Anda buka internet, Anda ketemu dengan video saya tentang logics. Ya, kuliah saya tentang logika dan narasi itu dipakai sebagai pelajaran di Inggris. Apa susahnya? Itu yang terjadi sekarang. Jadi Anda rumuskan sendiri Anda mau belajar apa. Di kita kurikulum itu diatur oleh negara. Konyol. Ada bayangkan Anda udah mahasiswa, masih ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Loh, orang Indonesia masih belajar bahasa Indonesia. Artinya Anda tidak berbahasa Indonesia bahkan setelah lulus SMA. Ngapain universitas masih ngajarin bahasa Indonesia? Anda masih ada mata kuliah bahasa Inggris. Artinya sampai dengan lulus SMA, bahasa Inggris Anda bodoh, buruk. Ya sistem SMA aja yang salah tuh. Anda masih diajarin mata kuliah agama. Artinya sampai SMA Anda masih ateis. Semua pelajaran di universitas semua pelajaran di universitas sifatnya adalah membatalkan dalil. Itu yang namanya berargumen. Agama diajarkan untuk menguji pikiran kita. Mampu nggak kita melampaui artificial intelligence dengan pertanyaan-pertanyaan metafisis, teologis. Itu. Ya doa ada di pesantren, ada di masjid. Jadi kita buang banyak uang untuk hal yang sebetulnya harusnya semua orang itu belajar ilmu-ilmu dasar. 1 logika, 2 matematika, dasar-dasar fisika, dasar-dasar kimia. Sampai di SMA nanti dia pilih ke atasnya. Yang namanya liberal arts. Saya kuliah pertama jurusan elektro. Saya mengerti matematik, membantu saya untuk berpikir kritis. Saya masih baca buku-buku fisika karena fisika itu sama seperti ilmu sosial, tumbuh dia. Fisika murni itu teorinya bertumbuh, enak belajarnya. Baca Stephen Hawking, Chandrasekhar-Limit. Jadi kita diperbanyak percakapannya karena kita punya dasar-dasar berpikir lintas disiplin. Yang terjadi sekarang, anak ekonomi nggak bisa ngomong dengan anak hukum nggak bisa ngomong dengan anak matematik nggak bisa ngomong dengan anak filsafat. Lalu apa artinya universitas? Universitas artinya ada yang uni di situ, di tengah-tengah yang varieties, yang versitas, versinya banyak tapi jadi uni. Jadi kita jadikan universitas sebagai tempat berbicara banyak hal lintas disiplin gitu. Nah ini sebetulnya tantangan juga bagi negeri ini. Tapi saya percaya Muhammadiyah bisa mempelopori, mumpung Muhammadiyah masih swasta, walaupun mulai digoda dengan tambang, untuk memastikan bahwa kurikulum Muhammadiyah tidak harus sama dengan kurikulum negara. Loh ini swasta kok, ngapain dia atur negara? Itu dasarnya. Anda tidak akan bersaing dengan UI, Anda akan bersaing dengan Oxford. Itu lihat. Oke.